Jangan kalah sama kami ya. Perkenalkan, kami anak-anak Laliko, Sulawesi Barat. Di sini pesisir pantainya indah loh. Hayo, siapa yang jago berenang dan menyelam? Kami, anak-anak pantai, sebagian besar bisa berenang dan menyelam. Karena dari kecil, kami sudah sering bermain di laut. Tuh, apalagi kakakku Uya dan Kak Fuji ikut menemani menyelam. Oh iya, hari ini kami menyelam untuk ketemu sahabat kami, ikan-ikan kecil di laut. Bukan untuk ditangkap, tapi akan kami beri makanan kesukaan mereka. Hehehe. Lokasi tempat kami bermain ini bernama Gonda Marine Park. Nah, setelah puas menyelam dan memberi makan ikan, saatnya kita mencari hasil laut untuk dimasak. Nah, ini dia target kita. Kami menyebutnya terong-terongan. Sejenis siput laut, tapi berukuran besar. Hewan ini biasa tinggal di antara padang lamun dan karang untuk mencari makan. Siput ini berumur tahunan. Jarang diambil warga karena nilai ekonominya yang kurang dan susah diambil. Padahal rasanya enak. Oh ya, jenis kerang ini bukan yang dilindungi ya, karena jumlahnya masih banyak. Ini dia semua hasil tangkapannya. Banyak kan? Yuk, langsung saja masak. Kerang sudah dapat banyak. Kelapa muda untuk kita minum juga sudah banyak. Kalau gitu, kita mulai bagi tugas saja ya biar lebih cepat. Aku dan Sarif siapkan api untuk memasak kerangnya. Sedangkan Ardi membelah kelapa muda. Ayo Ardi, potong semuanya. Memasak kerang memerlukan bara api yang cukup banyak. Jadi, aku harus membuat api ini sebesar mungkin. Setelah menjadi bara api, kerang langsung dimasukkan dengan posisi terbalik atau posisi terbuka berada di atas. Dengan posisi seperti ini, cairan kerang tidak akan tumpah dan akan mematangkan daging kerang. Makanya memasak kerang dengan cara seperti ini membuat daging kerang lebih gurih daripada direbus. Kerang laut mempunyai kandungan protein yang tinggi, tapi tidak membuat alergi seperti udang atau kepiting. Kalau sudah matang, tinggal angkat, lalu pecahkan cangkangnya. Ambil deh bagian daging kerang. Buang bagian yang berwarna hitam, karena rasanya pahit. Oh iya, memasak kerang tidak memerlukan waktu yang lama loh teman. Kalau dimasak lama, malah akan membuat daging kerangnya tambah keras dan kenyal. Stop dulu, ada yang kurang nih. Sebelum makan, sebaiknya kita berdoa dahulu. Kelapa muda ini segar sekali. Apalagi habis beraktivitas dan lelah ngebuang seharian. Nah, ini dia yang jadi bintangnya. Terong-terong atau kerang laut. Rasanya gurih, ada sedikit asin. Sebenarnya cocok dimakan sebagai lauk nasi. Teman-teman yang mau coba, boleh berkunjung ke desa aku ya. Tempat kami bermain ini bernama Ujung Labuang. Kalau memakai sampan, hanya sekitar 10 menit saja dari desaku. Tapi kalau jalan darat lebih lama, bisa sekitar 30 menit.
Ayo, ikut kami main lompat tebing. Sebelumnya aku kasih tips dulu ya, biar aman. Hehehe. Pertama, perhatikan langkah kaki, karena karang-karang ini lumayan tajam. Kedua, perhatikan arus air. Jangan sampai ketika lompat malah terbawa air. Ketiga, ketika lompat, kaki sedikit ditekuk agar tidak terbentur karang. Keempat, pastikan ketika lompat ke air, laut dalam keadaan pasang agar lebih aman. Terakhir, lebih baik ditemani orang yang ahli ya. Dan jangan lupa untuk saling menjaga satu sama lain. Makanya ada teman kami yang bersiap di atas perahu. Ayo, lompat! Nah, udah seger kan main air? Lanjut ngebolang yuk. Kami akan mencari bahan kayu untuk dibuat sandek. Oh iya, sandek adalah perahu khas masyarakat Mandar yang digunakan untuk mencari ikan di laut. Pohonnya nggak susah kok mencarinya. Pasti ada di dekat sini. Ayo semangat teman. Nah, ini dia pohon yang kita cari. Langsung saja panjat. Pohon ini bernama kayu baru. Pohon yang paling cepat tumbuh di lahan yang ekstrim, seperti di atas tebing batu karang ini. Kayunya ringan, tapi tahan jika terkena air. Jadi cocok untuk perahu kami. Pohon ini pun banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa dipakai untuk lem kertas dan layangan. Pelepahnya bisa direbus untuk mengobati sakit perut dan menutup luka. Makanya kami hanya pakai beberapa batangnya saja tanpa menebang pohonnya. Cukup ambil batang yang berukuran sebetis orang dewasa saja ya. Oh iya, pohon-pohon ini umurnya panjang loh. Pohon yang sebesar ini sudah berusia sekitar 30 tahunan. Wah, duluan pohonnya dong sebelum aku lahir. Nah, kayunya sudah cukup. Yuk langsung saja bawa. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. Walau jalur perjalanan kami lewat tebing yang curam. Ayo, semangat teman-teman. Perahu yang kami buat bukan perahu yang berukuran besar ya, tapi yang berukuran mini. Eits, walaupun mini, tetapi tetap seru dimainkan. Nah, ini dia pamanku Ilham dan Mamat. Sudah berpengalaman selama 8 tahun membuat perahu sandek mini. Keahlian membuat perahu didapat dari ayah paman Mamat yang bekerja sebagai pengrajin kayu. Selain untuk hiasan, perahu sandek mini juga sering dipakai untuk balapan loh. Nanti kita coba rame-rame ya. Hehehe. Untuk membuat perahu sandek mini dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Mulai dari memotong kayu, mengukur pola, sampai perakitan. Karena dengan ketelitian yang tinggi menghasilkan perahu yang bagus dan bisa memenangkan perlombaan. Perahu yang dibuat juga bermacam-macam, sesuai ukuran dan harganya. Mulai dari yang paling kecil berukuran 30 cm berharga Rp50.000. Sampai yang berukuran besar 1 meter berharga Rp300 sampai Rp500.000. Waktu pembuatannya juga berbeda teman. Kalau yang kecil 1 hari sih selesai. Tapi yang besar bisa sampai berminggu-minggu. Oh iya, bagian ujung perahu juga dibuat meruncing mirip perahu aslinya, yang berfungsi agar perahu lebih mudah membelah air dan berjalan lebih kencang. Semakin besar perahu, diperlukan batang kayu yang besar juga. Karena bagian badan perahu biasanya terbuat dari kayu utuh, agar tidak mudah terbelah atau pecah ketika terkena air. Ulang. Jarinya. Sama-sama. Hore! Perahu kami sudah jadi. Saatnya balapan.
lomba balap perahu sandet. 1, 2, 3. Balap perahu sandet mini biasanya diadakan ketika musim angin timur, ketika para nelayan tidak bisa melaut. Angin akan bertiup dari laut ke darat teratur dari pagi sampai sore. Kalau sekarang sih masih peralihan musim barat dan musim timur. Jadi angin masih belum bertiup kencang. Paling ramai ada di bulan Agustus. Perlombaan perahu sandet mini menjadi lomba wajib masyarakat Laliko. Bahkan satu orang nelayan bisa mendaftarkan 10 kapal buatannya agar memperbesar peluang menang. Perlombaannya gampang saja kok. Perahu sandet siapa yang tercepat sampai ke pinggir pantai, dialah pemenangnya. Sedangkan perahu yang berbelok tidak menyentuh garis finish, tidak mendapat poin atau gugur. Halo teman-teman. Nah, ini dia sungai tempat kami biasa bermain. Namanya air terjun kembar. Karena kedua aliran airnya yang sama di sisi kiri dan kanan. Air terjun ini berasal dari sungai Madate. Kebetulan di sini arusnya tidak begitu deras. Dan yang paling penting ini nih, ada bebatuan tempat kami bermain loncatan. 1, 2, ayo! Yuhu! Sekarang giliranku. Awas, minggir! Yeha! Asyik! Selesai bermain, saatnya membantu Kak Nurul. Dari singkong ini akan kami buat cemilan khas Sulawesi yang enak. Ayo teman, kupas semua kulit singkongnya. Nah, semua singkongnya sudah bersih. Yuk, langsung saja kita bawa. Teman di rumah pada tahu keripik koran nggak? Penasaran kan? Ayo sini, ikut kami. Oleh warga desa kami, olahan singkong menjadi tidak biasa. Pak Kadir, ini singkongnya. Nah, taruh dalam nah. Paman Kadir dan istrinya tinggal di kampung Jawa Wonosari. Eits, bukan Wonosari yang di Pulau Jawa ya, tapi Wonosari di Desa Batu, Sulawesi Barat. Di sini sebagian besar warganya membuat keripik koran sampai dijuluki lorong keripik. Potong singkong yang sudah dicuci agar cepat matang ketika direbus. Paman biasanya memakai singkong putih karena lebih lunak dan lebih mudah ditumbuk. Cuci lagi sampai bersih, lalu lanjut deh ke proses selanjutnya. Kukus singkong kurang lebih 45 menit. Dalam satu panci besar ini bisa menampung kurang lebih 100 batang singkong. Nah, dalam sehari Paman bisa 4 kali memasak singkong. Sudah Pak. Angkat singkong yang sudah matang, tambahkan sedikit garam, lalu haluskan dengan cara ditumbuk. Ini Lang. Nah, menumbuknya perlu tenaga ekstra ya. Semakin halus singkongnya, jadi semakin susah ditumbuk. Adonan singkong yang sudah halus digulung setipis mungkin. Nah, ini dia kenapa keripik ini disebut keripik koran. Karena keripiknya digulung setipis koran. Oh iya, meja untuk menggulung adonan sudah diberi minyak goreng agar tidak lengket. Dalam sehari, Paman dan Bibi bisa menghasilkan 750 lembar keripik koran. Banyak banget kan? Adonan yang sudah tipis harus dibentangkan di anyaman bambu agar tidak sobek.
Lalu jemur semua adonan yang sudah dipipihkan selama 3 jam di bawah sinar matahari yang terik. Koran buatan kami tadi masih belum bisa langsung dimakan. Jadi kita masak dulu yuk. Agar ukurannya tidak terlalu besar, keripik koran harus dipotong menjadi beberapa bagian. Memotongnya mirip seperti kertas. Tiap memakai gunting biar rapi. Minyak sudah panas, tandanya keripik siap berenang. Digoreng. Nggak usah lama-lama menggorengnya. Cukup sampai semua bagian mengembang, langsung angkat deh. Kalau kelamaan bisa gosong dan pahit deh. Agar lebih manis dan gurih, bikin karamelnya yuk. Bahannya dari gula merah yang sudah dihaluskan. Masukkan ke wajan, tambah sedikit air, lalu aduk deh sampai adonan menjadi cair dan sedikit mengental. Terakhir, siram kerupuk koran yang sudah matang dengan adonan gula yang masih panas. Ketika dingin, karamel akan sedikit mengeras dan tidak lengket. Siap makan? Nanti ya. Kerupuk ini sengaja kami siapkan untuk acara mengaji nanti sore. Jadi, kita ngebolang lagi yuk. Sedikit lagi sampai. Kali ini kami akan membuat lilin khas daerah kami. Bukan lilin yang dibeli di warung loh, tapi lilin dari buah mangrove. Ayo, penasaran kan? Buah mangrove yang kami cari berbentuk bulat dan yang sudah kering. Kami biasa menyebutnya buah punaga. Berasal dari pohon mangrove yang hidup di daratan. Pohon punaga bisa menghasilkan buah setelah berumur 10 tahun. Lebih cepat dari mangrove yang tumbuh di pinggir pantai karena tidak terganggu cuaca atau ombak. Batang pohon punaga ini juga sering dimanfaatkan oleh nelayan untuk membuat kerangka perahu. Karena kayu punaga keras namun ringan. Ayo teman, kumpulkan terus buahnya. Semakin banyak buahnya, semakin banyak juga lilin yang bisa dibuat. Nah, sepertinya sudah cukup. Ayo kita bawa. Ini dia buah mangrove yang sudah dikumpulkan tadi. Yuk, langsung saja kupas buahnya. Buang cangkang buah dan hanya ambil bagian dalam buah yang berwarna putih. Mirip seperti kebiri ya. Cangkangnya juga lumayan keras. Jadi cara membukanya harus dengan dipukul di atas batu. Selain buah mangrove, perlu juga bahan yang lain. Salah satunya kapas kering ini. Pisahkan kapas kering dengan cangkangnya. Hanya ambil bagian kapas halusnya saja ya. Kapas ini nantinya akan kami pakai sebagai sumbu lilinnya. Sangrai buah mangrove sampai kering. Menyangrainya juga butuh kesabaran teman, karena lumayan lama. Kurang lebih sekitar 45 menit. Kalau sudah berwarna hitam, tandanya buah mangrove sudah mengeluarkan minyak. Tumbuk buah mangrove yang sudah matang sampai halus. Lalu masukkan kapas yang sudah bersih sedikit demi sedikit. Nah, kapas ini berfungsi menyerap minyak yang ada di buah mangrove. Sambil menunggu kapasnya tercampur, kami membuat tusukan memakai batang bambu yang ditipiskan. Lalu, tinggal tempel deh hasil tumbukan ke tusukan. Remas kapas ke lidi sampai rata ya.
seperti membuat sate lilit ya. Ayo, bikin yang banyak, biar bisa terang sampai pagi. Ini dia markas kami. Biasanya memang sore-sore sih baru kesini. Rumah pohon ini lumayan tinggi loh, karena tumbuh di pohon mangrove yang berusia puluhan tahun. Jadi harus hati-hati ya memanjatnya. Semua sudah sampai di atas. Ayo teman, langsung saja kita siapkan lilinnya. Teman-teman di rumah juga rajin belajar dan mengaji ya. Nah, selesai mengaji, saatnya makan-makan. Jangan berebut ya, masih banyak kok. Dijamin semua kebagian. Ada yang tahu jenis buah yang satu ini? Benar banget, namanya buah sawo duren teman. Sawo duren atau dikenal juga dengan sawo hijau adalah salah satu buah tropis yang masih jarang ada di Indonesia. Buah ini memiliki ukuran yang cukup besar, warnanya hijau dengan bagian daging buah yang tebal. Pohonnya cukup tinggi, sekitar 15 meter. Kita petik buah sawo durennya yang sudah matang ya. Caranya, sebelum dipetik, tekan permukaan buah terlebih dulu. Kalau sudah lembek, artinya sudah matang. Lupa na kamu lang. Saja aku ah. Dua. Bayang kasi mapecha eh. Pino, kana ka malam Pino. Ke. Meraja. Pataji eh. Oi Pino, ite. Ale, pemegang ala. Pohon sawo duren bisa berbuah kapan saja. Tuh, hasil petik buah yang kami dapatkan lumayan banyak. Aroma buah sawo duren harum banget. Rasanya juga manis. Daging buahnya juga sangat lembut. Ini sih benar-benar bikin ketagihan. Buah sawo duren ini nantinya akan diantarkan ke bibi biar diolah menjadi makanan. Urusan perut lapar nggak boleh ditunda-tunda. Kami sedang membantu bibi mengolah buah sawo duren yang kami petik menjadi kue khas Bugis. Namanya kue apang. Selain buah sawo duren, bibi juga sudah menyiapkan bahan lainnya. Ada tepung beras, tepung terigu, gula aren, parmesan, dan gula pasir. Potong buah sawo duren, kemudian kerok bagian dalamnya. Sementara itu, jangan lupa siapkan gula aren. Ambil tepung terigu, tepung beras, dan campurkan. Adil, puranya gaman boleh? Puranya murah. Alami. Lanjut, larutkan gula aren dengan air secukupnya. Kemudian campur ke dalam adonan, aduk sampai rata. Kalau sudah, adonan siap dicetak. Masukkan adonan apang ke dalam cetakan yang terbuat dari daun pisang. Pelan-pelan teman, jangan sampai tumpah. Terakhir, apang siap untuk dikukus. Ya, Jero. Kukus apang sampai matang. Gak cuma dijadikan sebagai kudapan sehari-hari, kue apang juga dibuat dalam berbagai acara besar di Sulawesi Selatan. Khususnya suku Bugis di kawasan Sidrap, Pinrang, dan Parepare. Angkat kue apang dan tiriskan.
Lanjut, kita buat saus apang dari buah sawo duren. Masak daging buah sawo duren, campurkan gula putih dan aduk. Biar warna sausnya makin cantik, tambahkan sedikit pewarna makanan. Aduk terus sampai mendidih dan gula larut. Tunggu sampai saus mengental. Tuangkan saus di atas kue apang pelan-pelan. Lakukan sampai semua terisi. Wih, kue apangnya sudah jadi. Cantik banget. Sementara Ariel membantu Bibi menyiapkan kue apang, aku, Vino, dan Adi menyempatkan untuk berlatih bermain gasing. Ayo teman-teman, lempar gasingnya. Oh iya, saat melemparkan gasing, pastikan gasing berputar di tempat yang ditentukan ya teman. Jangan sampai keluar, karena akan mengurangi poin nantinya. Sepertinya gasingku berbeda dengan yang lain teman. Lemparannya nggak maksimal. Taruh ke situ bolang. Kue apang buatan Bibi sudah jadi. Kami sudah tidak sabar untuk mencobanya. Waktunya mandre, alias makan. Kue apang paling nikmat dimakan selagi panas. Aroma kuenya harum banget teman. Kuenya juga lembut dengan rasa manis yang pas. Rasa gula arennya terasa. Belum lagi campuran saus buah durennya. Nyaman ji. Karena terbuat dari tepung beras dan tepung terigu, kue apang sangat mengenyangkan. Selain itu, kandungan vitamin C yang tinggi pada buah sawo durennya juga cukup tinggi, baik untuk kesehatan kita. Tambah lagi kawan. Oh iya, kata Bibi, kue apang ini sudah terkenal dari tahun 1960-an. Bagi suku Bugis, kue kukus ini melambangkan arti harapan agar kehidupan tentram dan aman. bola dia chule. Yo kalah nih. Asik! Teman-teman, ayo kita lawan timnya Akmal. Untuk pertandingan kali ini dibagi menjadi 2 tim kawan, 4 lawan 4. Sementara tim Akmal memasang gasing di antara poros yang ada, kami pun bersiap untuk melempar semua gasing milik tim lawan. 1, 2, 3. Ya, meleset. Kita coba lagi teman. Mantap, gasing milik Vino akhirnya mengenai tim lawan. Poin pun menjadi 2-0. Yeay! Ayo lempar lagi. Sekarang giliran tim kami yang jadi pemasang. Yes! Untuk babak pertama, dari semua anggota tim Akmal, tidak ada yang berhasil mengenai gasing kami. Tapi jangan senang dulu teman. Permainan masih ada beberapa ronde. Sepertinya pertandingan kami bakalan lebih seru teman. Teman, pertandingan gasing memang dilakukan di desa kami tiap tahunnya. Saatnya detik-detik pengumuman pemenang teman. Kami jadi deg-degan. Poin 2, pakale bolang. Yiha! Senangnya.
kami menyambut juara 1 tanding gasing tahun ini. Terima kasih banyak kawan-kawan untuk usaha dan kerjasama kalian. Akhir pekan ini, saya Anov Prabowo bersilaturahmi ke kakak ipar saya Dude Herlino. Jauh ya. Jelang Ramadan, momen yang pas buat lepas kangen dan mengulik perjalanan jalur langit beliau. Kisah hijrahnya bukan sekedar perubahan, tapi sumber keberkahan yang dahsyat bagi diri. Masya Allah. Jadi semua sama lah gitu kita. Wah, ya. luar biasa. Sama-sama tunduk di hadapan Allah gitu ya Pak Aceng ya. Sabtu, Luar biasa. 22 Februari 2025, jam 5.15 pagi, hanya di Trans 7.